Ya, shalom semua. Kita akan mulai ibadah pemuda Sati 25 November 2023 GBHT Kudus. Dengarlah firman yang diucapkan Tuhan Yesus. Seorang nabi dihormati di mana saja, di mana-mana kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa di surga, Maha Mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya, kita akan mulai ibadah pemuda sehati. Pujian bagi Raja Semesta, Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersuka di dalam Tuhan Yesus, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus. Biar dalam pujian kita pasti Tuhan Yesus hadir di rumah kita, bahkan di rumah gereja GBHT Kudus, dalam rumah Tuhan Yesus. Kita akan bangkit berdiri, kita percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini. Biar kami tetap sehati di dalam Tuhan Yesus. Berikan ku hati-Mu Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu Tuhan Yesus, yang memandang tuayan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang turayan di sekelilingku. Berikan ku seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku
hadir di tempat ini Tuhan. Merawat kami, memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabba, 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 Rabba. Ya Rabba, 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 Rabba. Terima kasih Tuhan. kasih Tuhan Yesus untuk sehari-hari ini. Terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kelalaian kami ya Bapa. Biar apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hati Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin membaca
firman-Mu dari Markus 10. Kami percaya Tuhan Yesus yang mengurapi kami. Apa yang kami bacakan supaya menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami juga percaya firman-Mu yang menguatkan kami, yang memulihkan kami. Siapapun kami yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat juga Tuhan memberikan kelegaan. Kami percaya bersama Tuhan Yesus apa yang kami lakukan, perkara apapun di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, biar kami tetap sehati untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan, perceraian. Dari situ Tuhan Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Tuhan Yesus. Dan seperti biasa Tuhan Yesus mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, justru karena kebenaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula pada Tuhan Yesus tentang hal itu. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang itu. Ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, Tuhan Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Tuhan Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Tuhan Yesus dan sambil bertelut di hadapan Tuhan Yesus, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Tuhan Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepada Tuhan Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Tuhan Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid Tuhan Yesus tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Tuhan Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Upah mengikut Tuhan Yesus. Berkatalah Petrus kepada Tuhan Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Tuhan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dari belakang merasa takut. Sekali lagi Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan Tuhan Yesus mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Kata Tuhan Yesus, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh dan sudah 3 hari ia akan bangkit. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Tuhan Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Bersama-sama, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis, orang yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Tuhan Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Tanya Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan. Silakan Bro Oktris sharing pada sore hari ini. Shalom semua. Halo. Salam juga yang di gereja. Shalom. Salam juga yang ada di rumah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Miss Popo, Mbak Yati. Ya, kita sebelum untuk Salam Bro, Okris, Shalom. semuanya. Oke, puji Tuhan. Ya, sebelumnya kita berdoa ya untuk sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami rindu Tuhan mendengar pesan-pesan Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami, biar kami dengarkan pesan Tuhan melalui firman-Mu, dan kami boleh diberkati, kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya mau ada kesaksian dulu sebelum lebih lagi kita masuk di dalam firman Tuhan. Jadi hari ini ternyata Tuhan mengajarkan kita tentang berani menghadapi segala sesuatu, teman-teman dan semua yang ada di sini. Dari apa yang aku alami sepanjang minggu ini, yaitu ternyata Tuhan mengajarkan untuk apa yang kita hadapi harus kita berani hadapi, jangan takut dulu. Memang terkadang secara pikiran manusia sudah khawatir duluan ya, udah khawatir duluan, aduh gimana ya, udah khawatir, takut duluan. Bahkan menghadapi hal yang baru pun udah, kalau memang udah dalam pikiran kita udah mulai khawatir, udah ciut dulu, udah takut dulu, mundur dulu, itu nggak akan maju, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau maju, mari berani langkah maju dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau kita mungkin nggak mengerti, mulai bertanya kepada siapa yang mengerti untuk kita bisa dapatkan satu pemahaman. Jadi di sini sebelumnya saya ada satu kesaksian nih teman-teman sama yang Bapak Ibu Saudara yang hadir. Jadi tentang kerjaan saya, saat itu saya menghadapi sesuatu hal sistem yang baru gitu kan. Wah, karena saya belum nyoba, nggak tahu gitu, udah takut duluan, udah khawatir duluan. Waduh, sistem baru gimana ya? Tapi Tuhan Yesus ajarin tetap belajar. Saat itu saya coba, mulailah ada orderan itu datang, sudah itulah yang jadi tugas saya. Itulah yang harus saya hadapi saat itu, dan saya mulai belajar di situ. Secara pikiran saya akan tanya-tanya deh sama temen yang
satu tim dengan saya. Ternyata cara Tuhan itu luar biasa dan ajaib. Yang ngajarin bukan teman saya, tetapi langsung pakar dari PPJK yang di pusat. Awalnya saya cuma tanya-tanya ini apa? Awalnya saya cuma bertanya doang gitu kan. Terus tanpa sadar dia terus suruh buka namanya tim viewer yang bisa dikontak di komputernya. Langsung dia langsung ajarin ini begini. Wah, ternyata mudah sekali, ternyata enak sekali gitu. Jadi intinya gini, kalau kita mulai menghadapi sesuatu, jangan takut duluan. Jangan pakai pikiran duluan, aduh, wah nggak bisa nih saya. Itu sama juga kita sudah membatasi pikiran kita sehingga kita tidak bisa dan menjadi orang yang tidak maju. Jadi di situ, di situ dapat pengertian, pemahaman yang dari Roh Kudus yang Tuhan ajarin. Jadi harus berani mencoba dulu, coba dulu. Jadi apapun yang kita hadapi nih, baik kerjaan, baik tugas, baik juga pelayanan, baik apapun semuanya, ya semuanya apapun. Jadi kita harus belajar berani. Kalau kita ditawarkan sesuatu, contohnya misalkan pelayanan, ayo kamu jadi worship leader ya, jangan ciut dulu Agus, nggak bisa. Tapi berdoa dulu sama Tuhan ya. Oh Tuhan, aku belum bisa, tapi aku mau belajar Tuhan. Tapi aku mau coba, aku mau berani, pasti saya bisa. Itu benar. Dan masih awalnya Tuhan pasti memimpin kita ya, amin, sehingga bisa. Amin, itu salah satu contoh. Juga banyak hal lagi mungkin dalam tugas kita apapun, baik di kerjaan bagi kita yang bekerja, kalau memang ditugaskan oleh bos sesuatu, bahkan sesuatu yang besar pun yang mungkin kita takut ya. Aduh takut gimana nih, tapi jangan khawatir, tetap percaya ada Tuhan Yesus, amin. Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita. Dan kalau memang kita nggak mengerti, kita bisa bertanya, jangan malu bertanya ya, amin. Gitu. Jadi hal ini jadi adalah salah satu kunci membuat kita sukses atau membuat kita menjadi orang yang lebih maju, membuat kita menjadi orang yang lebih luar biasa, menjadi orang yang kalau kita mau menjadi orang pintar, cerdas, sukses, maju, mari berani, katakan amin. Ya, mari kita belajar berani, mari berani untuk mencoba. Mari kita belajar berani untuk mencoba hal yang baru sekalipun yang belum kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan kita berani mencoba, kalau saat mulai itu yang tadi saya sampaikan, kalau saat mulai kita gak mengerti, bisa kita tanya kepada orang yang mungkin mengerti hal di bidang itu. Amin. Sehingga kita bisa belajar dan belajar sehingga kita menjadi orang yang memiliki satu pengalaman, satu wawasan yang luar biasa. Amin. Jangan malu untuk kita bertanya. Tapi mari kita selalu belajar. Berani. Amin. Katakan berani. Ya. Jadi harus berani menghadapi segala sesuatu. Siapa di sini mungkin menghadapi segala sesuatu dan mulai khawatir duluan? Yaitu secara manusiawi. Memang wajar sih. Secara manusiawi memang ada khawatir dulu menghadapi sesuatu. Tapi mari khawatir itu kita singkirkan dulu. Amin. Kita berdoa sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Pasti kita bisa. Amin. Bersama dengan Roh Kudus pasti kita bisa. Dan berhasil. Itulah sebenarnya kunci kesuksesan yang saya dapatkan dari Tuhan. Oh ya, kunci kesuksesan itu kita mulai berani mencoba, kita mau berani melangkah, kita mau berani mengawali dengan percaya kalau Tuhan menyertai kita dan kita pasti berhasil. Amin. Ya, jadi seperti itu Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, mari kita belajar berani, mari kita belajar maju melangkah untuk apa yang kita hadapi. Jangan khawatir dulu, jangan takut dulu. Jangan takut salah, jangan takut gagal, jangan takut nggak bisa. Pasti kita bisa, amin. Bersama dengan Tuhan Yesus pasti kita bisa. Nah, saya lanjutin lagi kesaksian saya. Saya waktu itu ada satu sistem baru yang harus saya hadapi. Waduh, kalau menghadapi pakai ini biaya cukai ada-ada aja gitu kan. Tetapi enggak, Tuhan mau menghadapi kita tuh belajar untuk ayo berani, lebih maju. Kalau kita mau lebih maju, harus berani. Itu benar, pas saya coba, ini udah saatnya nih harus saya kerjakan. Tetapi saat itu saya coba cuma bertanya doang awalnya. Saya cuma pengen ini udah mulai pakai sistem ini ya udah. Terus awalnya gimana? Terus saya tanya tuh akhirnya langsung dia langsung yang buka. Ini coba minta ultra viewernya buka ya. Nih saya buka nih. Jadi dia buka sudah dikendalikan dari komputer jarak jauh namanya. Terus lalu kemudian dia kasih tahu ini yang ini gini. Oh, ternyata mudah sekali ya.
Ternyata tidak seperti apa yang saya pikirkan. Aduh, udah takut duluan awalnya secara manusiawi. Tetapi Tuhan Yesus ajarin luar biasa. Secara pikir nanti kalau aku kerjain itu mungkin tanya-tanya deh sama si ini. Tetapi yang di situ langsung pakannya langsung sehingga saya bisa lebih bisa dari yang lain, teman-teman. Mereka pun masih hanya ada yang kurang ya, karena sudah langsung Tuhan buat langsung dari mereka yang di apa yang udah pakar, yang udah terbiasa gitu ya. Terpuji Tuhan, dan saya itu langsung saya perhatikan. Ternyata caranya lebih mudah dan lebih cepat, teman-teman. Ternyata, wah puji Tuhan, dengan sistem ini kerja saya lebih cepat, nggak mesti nunggu-nunggu lagi untuk tunggu respon dari sana. Tetapi udah saya sendiri yang langsung kerjakan semua. Kalau awalnya dari pusat dulu yang harus mensubmit, dan saya tunggu kejar mana udah dapat belum. Tetapi di situ saya nggak mesti kejar lagi, udah saya langsung udah ngeling langsung, udah langsung bisa langsung saya dapetin itu datanya, dokumennya, teman-teman. Wah luar biasa. Jadi itu salah satu contoh yang saya saksikan ya. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut jadi hal itu. Terus itu secara sistem. Terus kedua, mungkin dalam hal masalah, saya juga dulu sekali pernah ada satu hal yang membuat dimana akhirnya kok saya jadi masalah gitu. Dan permasalahannya itu sebenarnya membuat masalahnya itu membuat stres sebenarnya kalau dipikiran. Aduh, khawatiran sama stres sendiri karena ini harus kena denda 10 juta, 11 juta. Tapi Tuhan Yesus baik banget. Ada satu cara lagi yang ternyata dengan hikmat bantuan dari atasan, lihat kasih tahu, bukan bantuin duitnya, bukan, tetapi caranya yang luar biasa itu yang dari Roh Kudus. Coba diutik-utik lagi seperti ini, begini lagi, dengan cara yang begini pasti bisa diterima deh. Yang penting nggak terlalu ketara kalau itu sebenarnya adalah kesalahan gitu. Tapi puji Tuhan di situ ada luar biasa, dan puji Tuhannya maksud itu bisa berhasil dan nggak ada masalah. Wah puji Tuhan. Jadi banyak hal yang Tuhan ajarin, ternyata jangan khawatir duluan. Memang banyak hal secara pikiran kita kalau menghadapi masalah, banyak hal juga khawatir duluan, benar ya? Benar, itu secara manusiawi memang nggak bisa nggak bisa disalahkan sih ya. Memang secara kekhawatiran duluan itu memang selalu pasti ada. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, pesan Tuhan, mari jangan mudah khawatir dulu. Tetap bawa di dalam doa, tetap minta pertolongan Tuhan, dan juga hikmatnya jangan malu untuk bertanya sama yang mengerti tentunya ya, yang tahu apa yang kita hadapi. Jadi di situ kita harus belajar berani. Yang pertama, jangan pernah takut. Sebab gini teman-teman, yang saya dapat kalau kita mulai tiba-tiba udah menghadapi sesuatu yang kita hadapi, terus kita udah mulai khawatir dan ketakut, kita mundur, tidak akan maju. Dan itu kita akan menjadi orang yang terburuk. Maksudnya dia udah membatasin pikiran, udah sekali kita udah bilangin membatasin, aku nggak bisa, ya udah nggak bisa selamanya, nggak akan bisa, nggak akan maju, benar kan? Ya kalau makanya benar sis Arum, perlu belajar kita. Jadi makanya kita harus berani, perlu belajar dalam segala sesuatu. Amin. Jangan hal pekerjaan, apapun, baik dalam apapun, Zoom segala macam juga. Saya juga dulu pernah ya sama belajar sama Bro Divo, saya nggak ngerti, saya tanya, bro ini gimana ya caranya, tapi sekarang pun saya bisa gitu kan, puji Tuhan. Jadi mari teman-teman, ini pesan Tuhan, pertama kita harus berani, mau belajar, dan kita percaya kita akan menjadi orang yang sukses, amin, orang yang maju dan pasti bisa. Terus yang jadi firman-Nya yaitu di dalam Filipi 4 ayat 13. Di dalam Filipi 4 yang punya Alkitab boleh dibuka. Oh, ini juga udah dibukain dari slide di Filipi 4 ayat yang ke-13. Jadi mengenai yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, biar firman ini juga kita menjadi kunci, menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita, bahwa firman yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi
segala perkara Tuhan nggak pernah membiarkan kita menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang yang menjadi akhirnya nggak bisa apa-apa. Tapi segala sesuatu perkara Tuhan pasti memberi pertolongan. Amin. Tuhan nggak pernah tinggal diam. Asalkan kita mau percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak percaya, walaupun Tuhan tetap bekerja seperti ini umpama. Ini kita, Tuhan mau menolong kita, tapi kita nggak percaya, lari ke sono. Lari ke sono. Lari ke sono. Nggak percaya, berarti akhirnya kita nggak bisa mendapatkan apa yang menjadi kita hadapi perkara kita. Tapi kalau kita percaya Tuhan selalu pasti sih. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tapi kalau Tuhan dia mau memberikan pertolongan, tapi kita percaya kita samperin Tuhan, kita percaya kita datang sama Tuhan, itu pasti dapat. Itu pasti kita bisa. Wah ternyata oh iya ya, sampai kita mengagumi, wow Tuhan kok luar biasa sekali. Jadi seperti itu, kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah lari dari masalah. Jangan pernah kita khawatir duluan. Khawatir memang ada, tetapi jangan khawatir duluan gitu maksudnya. Jadi kita datang dulu minta pertolongan Tuhan dan belajar berani melakukan apa yang harus kita lakukan di dalam permasalahan. Kalau misalkan seperti masalah kita doa, dan kita juga kalau Tuhan kasih suruh coba tanya si ini, kita coba belajar berani tanyakan dan kita bisa belajar dari dia dan sampai kita menjadi orang yang mendapat ilmu, mendapat wawasan baru, mendapat jalan keluar. Amin. Jadi firman ini kita percaya bahwa segala dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yaitu Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, jadi kita percaya bahwa apapun segala perkara kita bisa tanggung semuanya hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebab kalau kita cara pakai kekuatan kita nggak akan mungkin bisa dan nggak akan ada jalan keluar. Jadi hanya kepada Tuhan Yesus sajalah yang mendapatkan pertolongan dan kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, jalan keluar, hikmat, wawasan, dan keberhasilan. Amin. Kemudian ada di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Inilah kehidupan kita teman-teman Bapak Ibu Saudara semua. Kalau dalam Roma 11 ini mengatakan, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan Yesus. Dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang saya tangkap dari firman ini berarti Tuhan Yesus mengizinkan segala sesuatu diberikan terjadi dalam hidup kita. Itu sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan seizin Tuhan. Dan Tuhan pastinya sudah melihat seberapa besar kekuatan kita, maksudnya seberapa besar kapasitas kita, kekuatan kita ya. Apapun yang kita bisa hadapin, gak mungkin melebihi kekuatan yang dari kekuatan kita. Di firman Tuhan juga ada tuh yang mengatakan bebanmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Gitu. Jadi Tuhan Yesus memang Tuhan Yesus mengizinkan kita menghadapi sesuatu, yaitu supaya kepada Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus juga kita boleh diberikan kemenangan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi segala sesuatunya dari Tuhan Yesus dan oleh Tuhan Yesus dan bagi Tuhan Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan sudah rancangkan untuk kemuliaan Tuhan di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan yang perlu kita pahami, kita mengerti. Jadi jangan coba kita mulai khawatir atau melarikan diri atau kita mulai tidak percaya atau goncang. Tetapi di sini sebuah proses ya mungkin yang kita alami teman-teman. Jadi proses ini yang Tuhan izinkan bagi kita untuk kita juga boleh mengaih kemenangan dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi melalui hidup kita contohnya kita menghadapi sesuatu proses masalah, tapi Tuhan Yesus memberikan kita jalan keluar, kita mengucap syukur sehingga orang melihat, wah kehidupan kita ini luar biasa, kehidupan kita luar biasa karena Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sehingga nama Tuhan Yesus lah yang dimuliakan banyak orang yang percaya melalui hidup kita ya, amin. Jadi segala rancangan Tuhan itu baik sekali, rancangan Tuhan Yesus sangat baik. Jadi kita ingat dari ayat ini, segala sesuatunya itu semuanya dari Tuhan.
Kita juga punya kepintaran, nggak cuma masalah, nggak cuma segala perkara aja. Tetapi apa yang kita punya, teman-teman? Kita punya kepintaran, bisa apapun, itu dari Tuhan. Oleh Tuhan Yesus dan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Apalagi kita punya sesuatu yang mungkin yang beda daripada yang lain di dunia ini, yang membuat orang kagum, itu karena dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, dan untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jangan kita merasa, wah kita udah punya sesuatu yang beda, kita sudah punya kepintaran. Terus akhirnya sombong sendiri, gak ingat sama Tuhan yang memberikannya. Tapi kita harus ingat dan kita kembalikan itu semua buat kemuliaan Tuhan. Contohnya kalau kita dilihat orang, wah luar biasa, atau kita punya kepintaran sesuatu yang membuat menjadi berkat lah ya, apapun gitu contohnya. Jadi kita biar semua itu kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Misalkan ada satu, wah kamu luar biasa ya. Tapi dalam hati kita harus katakan, Tuhan, dari kemuliaan bagimu, bukan karena aku. Aku adalah hamba yang gak ada apa-apanya, dan kami hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Jadi kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini firman Tuhan, mari kita belajar berani dalam menghadapi segala sesuatu. Katakan amin. Amin. Itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya mungkin Bro Divo boleh tutup dulu ya. Oke. Kita akan berdoa yuk. Kita mau percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau belajar berani, kita mau melangkah sebagai kunci kesuksesan untuk kita menjadi orang yang maju. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu berani melangkah, berani melakukan dan mau belajar apapun yang harus kami lakukan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses, dan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatunya dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berkati kami Roh Kudus yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biar kami boleh diurapi, kami juga boleh diberikan pengertian oleh Roh Kudus, sehingga kami belajar untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom, saya minta 5 menit aja untuk menjelaskan kepada kita semua apa yang saya dapat barusan dari Tuhan. Di sini ada yang tahu tugas Tuhan Roh Kudus itu apa? Apa? Roh Kudus salah satunya adalah penghibur. Ada nggak ayatnya? Di dalam Yohanes 14 ayat 26, yuk kita baca bersama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes. Ya, salah satu tugas Tuhan Roh Kudus adalah penghibur. Di mana ketika kita sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesusahan, sedang dalam masalah, Roh Kudus mengingatkan kita tentang firman yang telah Tuhan Yesus pernah ucapkan. Ada nggak ayatnya tadi yang kita baca ya? Mengingatkan kamu akan semua yang telah Tuhan Yesus katakan kepadamu dalam firman Tuhan. Ya, makanya perlu baca firman setiap hari supaya kita tahu Tuhan Yesus banyak ngomong sama kita. Ini bahaya kalau firman ini gak akan pernah nyambung bagi orang-orang Kristen yang tidak mau baca Alkitab, tidak mau merenungkan firman, tidak mau membaca Alkitab. Gak akan nyambung. Kalau gak akan nyambung, gak akan ada rasa percaya lebih dan lebih kepada Tuhan Yesus. Dan itu berbahaya. Nah, yang Tuhan mau sampaikan bagi kita saat ini tentang pemuda sehati, saudara. Tadi saya merasakan sukacita yang besar ya. Ketika Tuhan bilang gini, anakku jangan bersedih tentang pemuda sehati yang jumlahnya gak banyak. Kenapa Tuhan?
Kalian tahu nggak kalau kelas VVIP itu kira-kira orangnya banyak atau sedikit? Sangat sedikit. Pilihan dan orang yang VVIP yang saya tahu kalau ada member, gold member misalnya, itu orang-orang yang bisa bayar banyak, yang bisa bayar lebih, yang orang kaya raya ya kalau di dunia ya. Orang kaya raya yang punyai tingkatan yang di atas. Contohnya juga nih, misalnya di perusahaan Bro Oktris bosnya ada berapa ya? Kira-kira ada 2 doang ya? Gak mungkin bosnya ada 100 ya? Yang 100 tuh karyawan apa bos? Karyawan. Dari 2 terus ada lagi manajer misalnya 4 dibagi lagi. Dan paling bawah itu karyawan, bukan kari ayam ya, mentang-mentang lapar. Karyawan ya. Kemarin di situ di Depnaker, itu juga demo ya di Cikarang ya. Banyak orang yang demo, itu semua demo buruh. Artinya mereka adalah orang-orang bawahan yang bukan orang-orang eksklusif pilihan Tuhan. Kita bersyukur teman-teman, di antara jutaan orang di Indonesia ini, Anda dan saya dipilih untuk beribadah di tempat ini. Itu suatu hal yang eksklusif. Tuhan mengajarkan jangan bersedih hati anakku, kamu adalah orang-orang pilihanku. Amin. Di mana orang-orang pilihan Tuhan punya tugas juga ternyata membawa banyak orang yang gak kenal Yesus itu menjadi orang-orang pilihannya dan menjadi kelas VVIP-nya Tuhan. Di mana VVIP-nya Tuhan? Kerajaan surga. Di firman-Nya ada ya, di surga banyak tempat. Jangan sampai tempatnya kosong. Banyak orang udah diundang ke rumah Tuhan, tapi banyak yang menolak dengan alasan A, B, C sampai Z. Tetapi kita yang punya waktu luang dan prioritasin Tuhan, Tuhan berikan upah yang terbaik. Tuhan berikan hidangan-hidangannya, firman-firmannya yang eksklusif Tuhan kasih buat kita, amin. Lewat Bro Oktris, lewat Pak Hadi, lewat Pak Gembala, lewat saya, lewat siapapun itu di gereja ini, Tuhan berikan hal yang eksklusif dan itu makanan yang enak. Enggak cuman ayam panggang ya bro, enggak cuman kalau di nikahan kambing guling yang enak, enggak. Ternyata firman Tuhan juga enak buat rohani kita. Jadi berbahagialah, Roh Kudus menghibur kita, amin. Di mana orang-orang ini adalah orang-orang pilihan Tuhan dan kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Tahu enggak? VVIP itu pertolongannya banyak loh. Ya. Kalau namanya VVIP ya, member yang pertama kalau datang disenyuminnya lebar sama karyawan. Selamat pagi, karena kita member paling atas ya. Terus disediain ini, disediain itu dan itu luar biasa. Amin. Ada penghiburan. Nah, ini harga yang dibayar yang mahal itu salah satunya Bro Oktris Sisdina dari Cikarang. Itu yang membuat Tuhan memberikan kamu tiket VIP. Membuat kita dikasih tiket VIP, Bro Dennis dari Klender juga jauh. Di mana Tuhan memprioritaskan kita hari-hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Sebab Tuhan Yesus adalah bos kita, katakan amin. Dan kita adalah anak-anak pilihannya. Kita kelas-kelas pilihan Tuhan. Jangan pernah bersedih dalam pemuda sehati, katakan amin. Dan tugas kita jangan sampai lupa dalam amanat agung Tuhan Yesus, ada yang tahu Matius 28 ayat 19 ya kalau nggak salah ya. Ini Yohanes. Matius. Ada yang udah hafal? 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku kata Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hei bangun, saya mau katakan tiket VVIP ini, keselamatan ini akan terus kita pegang, amin.
Dan kita akan terus pegang sampai selama-lamanya, sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kuncinya, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Ajar mereka melakukan firman yang telah Tuhan ajarkan bagi kita semua. Dan tiket itu akan tetap kita pegang. Itu syaratnya, amin. Jangan kita punya tiket kerajaan surga, kita simpen di kantong, udah diem aja, udah sampai selama-lamanya, enggak. Tapi tiket itu kita jaga, kita pelihara, kita rapikan, kita benar-benar praktekkan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi alat-alat kerajaan Allah di akhir dari akhir zaman ini. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, saya persilakan Ibu Yohana untuk berdoa buat GB Hati Kudus. Silakan Ibu Yohana. Iya, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, pada sore hari ini Bapak kami berdoa Bapak, khususnya buat keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pelayanannya keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, pertemukanlah Tuhan dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk memenuhi gerejamu GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Pakailah Bapak Gembala kami sekeluarga yang lebih heran lagi ya Bapak. Untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa Bapak buat kesehatan Bapak Gembala kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan supaya keluarga Bapak Gembala kami sehat-sehat selalu di dalam Engkau Tuhan. Damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau ya Bapak. Juga Tuhan berkati juga Tuhan keuangan Bapak Gembala kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Engkau adalah Yehova Jireh Tuhan, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah Yehova Misi Tuhan, Engkau Allah pemberkat bagi keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kiranya berkat-Mu melimpah Bapak buat keluarga Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Juga terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami juga berdoa Bapak buat keluarga Bapak Penatua Hadi Praganta ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus di mana saja dia berada Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Juga Tuhan Yesus berkati juga kesehatannya keluarga Bapak Penatua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan juga menjauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, agar keluarga Bapak Penatua kami damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau Tuhan. Juga berkati juga keuangan Bapak Penatua kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Biar berkat-Mu melimpah Tuhan, tidak ada kekurangan suatu apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Bapak Penatua kami dalam tangan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami berdoa juga buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya Tuhan. Tuhan berkati juga kesehatan seluruh jemaat GBI Hati Kudus lah, pengerja-pengerjanya ya Tuhan, agar damai sejahtera, sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Juga Tuhan berkati juga keuangan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah Bapa buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus dan pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga supaya seluruh jemaat GBI Hati Kudus dan pengerja-pengerja-Mu kami serahkan Tuhan, supaya damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Juga Tuhan Yesus kami juga berdoa Bapa buat pembangunan gereja baru ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan campur tangan Tuhan, Tuhan gerakan juga donatur-donatur ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan supaya Tuhan mencukupi keuangannya untuk pembangunan gereja ini ya Tuhan Yesus. Di mana saja Tuhan tempatkan ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, kiranya Tuhan supaya kami minta supaya banyak jiwa-jiwa Tuhan yang berdatangan di gereja baru ini ya Tuhan Yesus.
karena gereja ini milik-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan doa persembahan. Di sini ada ayat persembahan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ke 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Kami berdoa juga buat M5000, buat kasih agape Tuhan Natal di bulan Desember ini. Tuhan Roh Kudus, kiranya Tuhan juga memberikan kepada setiap jemaat-Mu, juga donatur-donatur untuk murah hati, menjadi berkat, menabur berkat di dalam partisipasi dana kasih agape, untuk menjadi berkat Tuhan, untuk sesama, untuk jemaat Tuhan, juga untuk Raya Natal, Pemuda Sehati, dan kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami memiliki hati yang murah hati, dan kami diberkati untuk menjadi saluran berkat apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih biar juga dana kasih agape Tuhan untuk bingkisan Natal buat jemaat GBHT Kudus. Dananya Tuhan yang cukupkan semuanya Tuhan tanpa suatu kurang apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkat-Mu yang melimpah mengalir bagi gereja Tuhan di GBHT Kudus, bagi pemuda sehati, bagi jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami dan kami beri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Segala
dan segenap jiwaku. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami mohon tutup bungkus kami, keluarga kami, GBH Tius dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Kami percaya di saat doa syafaat ini dinaikkan, kami juga disembuhkan, dipulihkan, dibebaskan, dan ada jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu mengusir roh sakit penyakit, roh kematian, maut, kecelakaan, mara bahaya, malapetaka kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa gelapan energi negatif kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya darah Tuhan Yesus melingkupi kami. Oleh bilur Tuhan Yesus kami sembuh dan dipulihkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap menaikkan doa syafaat kami. Haleluya. Bapa di surga Maha Mulia, kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Berilah ya Tuhan kepada bangsa Indonesia hati yang takut akan Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Silakan Sis Popo dan Bayati. Tuhan Yesus Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat, dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Amin. Silakan Tante Yohana. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dan people power. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan program-program yang sudah ada dan sedang dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami berdoa untuk investasi pembangunan ibu kota Nusantara. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Kami berdoa kiranya perang di Ukraina, di Palestina, dan di Israel segera berakhir dan tidak meluas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kelompok Hamas dan teroris di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati tanah perjanjian agar tetap menjadi milik bangsa Israel dan tidak akan pernah beralih kepada bangsa lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami cabut kutuk yang diucapkan oleh Menteri Luar Negeri terhadap Israel. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia
dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Mazmur 91 bersama-sama kita katakan dengan iman, kita percaya kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah muda saat yang sudah berlangsung. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk kehadiran Tuhan Yesus yang luar biasa pada sore hari ini. Kami bersyukur, yang percaya ada dampak, impact yang luar biasa setelah pulang dari ibadah ini. Ada segala hal yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan yang berdoa tidak berhenti meminta untuk jiwa-jiwa bagi pemuda sehati. Kiranya Tuhan yang akan memanggil banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Segala tembok-tembok yang membuat tidak ada jiwa-jiwa kami runtuhkan dalam nama Yesus. Rubuh, runtuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memperhatikan gereja ini dan Tuhan Yesus memberikan belas kasihan kepada gereja ini untuk bisa bertumbuh dan maju dengan pesat. Kami percaya Bapa di sorga memberkati kami dan melindungi kami.
Bapa di sorga menyinari kami dengan wajahnya dan memberikan kami kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kami akhiri ibadah umum pemuda saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Roh Kudus, kiranya ibadah ini berkenan di hati Tuhan Yesus Tuhan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom yang ada di gereja. Shalom. Kita yel-yel dulu ya. Yel-yel pemuda sehati. 1, 2, 3. Semangat, sukacita, tolak pikiran negatif. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang memelihara. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Pemuda sehati mantul. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar, saya mau umumkan, kita akan adakan ibadah umum, Natal ibadah umum pemuda sehati pada tanggal 9 Desember 2023 di Gedung Gereja GBHT Kudus. Kita berharap ada jiwa-jiwa baru yang datang. Amin. Dan juga kita juga akan memberikan kasih agape M5000 berupa bingkisan Natal dan juga sembako untuk jemaat yang diundang hadir sehingga bisa meramaikan ibadah pemuda sehati. Mohon kesediaannya untuk semuanya yang ada di online ataupun di onsite bisa hadir untuk nanti diberikan kupon bingkisan Natal dan ditukarkan kado Natal ataupun bingkisan Natal ataupun sembako yang ada di gereja yang akan disiapkan oleh tim pemuda sehati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin Sis Arum bisa menyapa-nyapa kita semua. Ya, shalom yang ada di gereja, shalom Bro Dipo, shalom Bro Denny, shalom Bro Oktris, shalom Sis Dina, shalom yang ada di online, shalom Sis Popo, Bayati, mana suaranya? Shalom. Shalom Tante Yohana, shalom Tante Hadi semuanya. Iya, kita rindu. Tante Yohana, Tegar. Miss Popo, Mbak Yati. Ya, kami rindu. Salam Tante Yohana. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih Tante. Kami rindu nanti Sis Popo Mbak Yati bisa datang di ibadah Natal Pemuda Sehati di tanggal 9 Desember jam 4 sore. Nanti akan kita berikan kupon yang akan ditukarkan pas ibadah Natal Pemuda Sehati. Dan kuponnya berlaku untuk hari ini. Ditunggu kehadirannya Sis Popo, Mbak Yati, bahkan Tante Yohana dan Bro Erdi.
Kita mau foto untuk laporan, bisa kita siap foto sih. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Katakan lima hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penolong kami, Tuhan Yesus pelindung kami. Selamat sore, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.